Pagi itu, Jakarta sedang tidak bersahabat. Langit abu-abu menggantung rendah di atas atap seng kontrakan kecil yang dihuni Alana, membawa aroma aspal basah dan debu yang menyesakkan. Alana menyesap teh tawar hangatnya, berusaha mengusir dingin yang merayap di sela-sela dinding kayu yang mulai melapuk. Di atas meja kayu yang permukaannya sudah tidak rata, tergeletak sebuah benda yang terasa sangat kontras dengan lingkungan sekitarnya. Sebuah amplop tebal berwarna krem dengan pinggiran tinta emas yang berkilauan. Alana menatap benda itu dengan perasaan campur aduk. Jemarinya yang ramping, bekas bekerja keras mencuci piring di kedai setiap malam setelah pulang kantor, bergetar sedikit saat menyentuh segel lilin berwarna merah marun di bagian belakang amplop. Ia tahu apa isinya, tapi membukanya terasa seperti membuka kembali kotak Pandora berisi luka yang telah ia coba kubur dalam-dalam selama 2 tahun terakhir. Dengan napas panjang, Alana merobek amplop itu. The Wedding of Rio Pangestu A Clarissa Wijaya. Nama itu, Rio. Pria yang dulu pernah berjanji akan membangun masa depan bersamanya di bawah pohon Kamboja kampus, pria yang pernah memegang tangannya saat ayahnya meninggal, dan pria yang sama yang mencampakkannya dengan cara yang paling hina di depan teman-teman angkatan mereka saat perayaan kelulusan. Alana teringat hari itu dengan sangat jelas. Rio, yang baru saja mendapatkan suntikan modal dari ayahnya untuk memulai bisnis vendor konstruksi, berdiri di tengah pesta dengan kemeja mahal. Saat Alana menghampirinya dengan senyum tulus, Rio justru mundur selangkah seolah-olah Alana adalah wabah. "Kita selesai, Alana," ucap Rio waktu itu, suaranya cukup keras untuk membuat musik latar seolah berhenti. "Lihat dirimu. Sepatumu bahkan sudah lecet di bagian tumit. Bau deterjen murah itu tidak akan hilang meski kamu pakai parfum sekalipun. Aku butuh wanita yang bisa membantuku naik kelas, bukan beban yang harus aku beri makan setiap hari. Pergilah, cari pria yang setingkat dengan kemiskinanmu." Tawa teman-teman Rio saat itu masih terngiang di telinga Alana seperti denging tawon yang menyakitkan. Alana pulang dengan air mata yang mengaburkan pandangan, berjalan kaki sejauh 3 kilometer karena uang di dompetnya hanya cukup untuk makan esok hari. Kini, 2 tahun kemudian, surat itu ada di hadapannya bukan sebagai bentuk perdamaian, melainkan sebagai serangan lanjutan. Di dalam lipatan undangan, ada secarik memo kecil yang ditulis tangan dengan tinta hitam yang tajam. "Datanglah ke pesta pernikahanku di Grand Ballroom Majestic. Aku sengaja mengundangmu agar kamu tahu seperti apa rasanya berada di lingkungan orang kaya yang sesungguhnya. Jangan khawatir soal makanan, aku sudah memesan catering terbaik agar kamu bisa kenyang selama seminggu setelah pulang dari sini. Anggap saja ini bantuan sosial dariku untuk mantan yang susah." Alana meremas kertas itu hingga hancur dalam kepalan tangannya. Amarah yang selama ini ia tekan, mendidih perlahan di dadanya. Bukan kemarahan yang meledak-ledak, melainkan kemarahan yang dingin dan tajam. Selama 2 tahun ini, ia telah bekerja mati-matian. Ia bekerja sebagai staf administrasi di sebuah perusahaan logistik besar, mengambil lembur setiap malam, dan belajar secara otodidak tentang manajemen bisnis hingga larut malam. Ia bukan lagi gadis yang hanya bisa menangis saat dihina. "Kamu ingin aku datang, Rio?" gumam Alana pada udara kosong. "Maka aku akan datang." Namun, realita kembali menghantamnya saat ia menatap cermin buram di sudut kamar. Wajahnya cantik, dengan tulang pipi yang tegas dan mata bulat yang cerdas, tapi kelelahan terpahat jelas di sana. Pakaian yang ia kenakan adalah kemeja kerja yang sudah dicuci berkali-kali hingga warnanya memudar. Bagaimana mungkin ia bisa melangkah ke Grand Ballroom Majestic tanpa ditertawakan lagi? Biaya sewa gaun yang layak saja mungkin setara dengan gaji setengah bulannya. Alana terduduk kembali di kursi kayunya yang berderit. Harapan untuk menunjukkan bahwa ia telah berhasil terasa seperti mimpi di siang bolong. Rio sengaja melakukannya, dia tahu Alana tidak akan sanggup menandingi kemewahan dunianya. Tiba-tiba, ponsel tua Alana bergetar di atas meja. Sebuah pesan masuk dari grup koordinasi kantor. "Semua staf administrasi wajib hadir di lobi utama jam 8 pagi ini. CEO dari pusat akan melakukan kunjungan mendadak. Pastikan semua berkas laporan triwulan sudah siap di meja masing-masing." Alana tersentak. CEO dari pusat? Itu berarti Nicholas Adijaya, pria yang namanya hanya sering ia dengar di berita finansial sebagai Pangeran Logistik Asia. Pria yang konon memiliki tangan dingin dalam bisnis namun hati yang sedingin es kutub.
Alana segera merapikan rambutnya, mengikatnya menjadi cepol rapi yang profesional. Ia menyambar tas bahunya yang mulai mengelupas di bagian sudut, memasukkan undangan emas itu ke dalamnya tanpa alasan yang jelas, dan bergegas keluar menuju halte busway. Sepanjang perjalanan di dalam bus yang sesak, Alana terus memikirkan kata-kata Rio. Hinaan itu adalah bahan bakar, tapi ia butuh kendaraan untuk sampai ke tujuannya. Ia tidak tahu bahwa pertemuan yang akan terjadi di kantor pagi ini bukan hanya sekadar urusan pekerjaan, melainkan awal dari perubahan takdir yang tidak pernah ia bayangkan bahkan dalam mimpinya yang paling liar sekalipun. Alana menatap pantulan dirinya di jendela bus. Matanya berkilat penuh tekad. Jika dunia ini hanya menghargai mereka yang bersinar, maka Alana akan menemukan cara untuk menjadi matahari, meskipun ia harus mencuri apinya dari tangan seorang iblis sekalipun. Sesampainya di lobi kantor yang megah, suasana terasa sangat tegang. Para manajer mondar-mandir dengan wajah pucat, memastikan tidak ada setitik debu pun di lantai marmer. Alana berjalan cepat menuju lift, namun pikirannya masih tertuju pada memo hinaan di tasnya. Tanpa ia sadari, saat ia berbelok di koridor menuju ruang arsip, ia menabrak sesuatu yang terasa sekokoh dinding beton. Ada? Alana terhuyung. Kopi panas yang ia bawa untuk memulai hari tumpah ruah, membasahi kain kemejanya sendiri dan sepatu kulit hitam mengkilap milik pria di hadapannya. Dunia seolah melambat. Alana mendongak, dan untuk pertama kalinya, ia menatap langsung ke dalam sepasang mata elang yang begitu tajam hingga membuatnya lupa bagaimana caranya bernapas. Keheningan yang mencekam menyelimuti koridor lantai utama kantor pusat Adijaya Logistics. Alana terpaku, jantungnya seolah berhenti berdetak saat melihat noda coklat gelap merembes di atas sepatu kulit handmade yang mengkilap itu. Perlahan, pandangannya naik, melewati celana kain kelabu dengan potongan sempurna, hingga berhenti pada wajah seorang pria yang tampak seperti dipahat dari batu pualam yang dingin. Nicholas Adijaya. Pria itu berdiri tegak, tangannya yang terbalut jam tangan seharga apartemen mewah kini diam di samping tubuhnya yang atletis. Di belakangnya, rombongan manajer tampak menahan napas. Wajah manajer cabang, Pak Baskoro, berubah pucat pasi seolah-olah ia baru saja melihat eksekusi mati. "Apa yang kamu lakukan, Alana?" teriak Pak Baskoro dengan suara tertahan namun penuh kemarahan. "Kamu tahu siapa yang kamu tabrak? Kamu baru saja menghancurkan pagi Tuan Nicholas." Alana segera membungkuk sedalam mungkin. Tangannya gemetar saat ia merogoh tasnya, mencari tisu atau apapun yang bisa membersihkan kekacauan itu. "Maaf, Tuan. Benar-benar maaf. Saya tidak sengaja, saya sedang terburu-buru dan..." "Berhenti!" Suara Nicholas memotong permohonan Alana. Suaranya rendah, berat, dan memiliki otoritas yang membuat suasana semakin dingin. Alana mendongak sedikit. Nicholas tidak berteriak. Ia bahkan tidak tampak marah. Matanya yang tajam justru menatap Alana dengan intensitas yang aneh. Ia memperhatikan bagaimana Alana, meskipun dalam posisi bersalah, tetap berusaha menjaga martabatnya. Alana tidak menangis tersedu-sedu, ia justru sibuk mencari solusi di dalam tasnya. Namun, saat Alana menarik selembar sapu tangan dari tasnya, sesuatu ikut terjatuh ke lantai marmer yang bersih. Sebuah kartu undangan berwarna krem dengan pinggiran emas. Nicholas melirik ke arah kartu yang terbuka itu. Matanya yang jeli menangkap nama, Rio Pangestu, dan sebuah memo kecil yang terselip di dalamnya. "Anggap saja ini bantuan makan gratis untukmu yang susah." Kilatan dingin melintas di mata Nicholas. Ia adalah pria yang membangun kerajaannya dari nol. Ia mengenal aroma penghinaan dari jauh. "Tuan Nicholas, biarkan saya memanggil petugas kebersihan. Dan staf ini saya pastikan dia akan menerima surat peringatan keras," ucap Pak Baskoro mencoba menjauhkan Alana. "Tidak perlu." Nicholas mengangkat tangannya, menghentikan langkah Pak Baskoro. Ia kemudian menunduk, memungut undangan emas itu sebelum Alana sempat mengambilnya. Alana merasa wajahnya memanas. Rahasia terdalamnya, hinaan masa lalu, kini berada di tangan orang paling berkuasa di perusahaan ini. Nicholas membaca isi undangan itu dalam hitungan detik, lalu menatap Alana kembali. "Siapa Rio Pangestu?" Alana menelan ludah, suaranya tercekat. Dia hanya kenalan lama, Tuan." "Kenalan yang sangat dermawan, rupanya." Nicholas menyeringai tipis, sebuah seringai yang tidak mencapai matanya.
Ia menyodorkan kembali undangan itu kepada Alana. Atau mungkin, dia hanya pengecut yang merasa besar dengan cara menginjak orang lain. Seluruh rombongan di belakang Nicholas saling pandang dengan bingung. Nicholas dikenal sebagai pria yang tidak pernah membuang waktu untuk urusan pribadi staf rendahan. Mengapa sekarang ia berdiri di sini, membahas sebuah undangan pernikahan? Ikut ke ruangan saya, Pak Baskoro. Dan kamu, Nicholas menunjuk Alana dengan dagunya, bawa laporan logistik Triwulan ke ruangan saya 10 menit lagi. Pastikan kopinya sudah dibersihkan dari kemejamu. 10 menit kemudian, Alana berdiri di depan pintu kayu jati besar ruang kerja CEO. Ia sudah mengganti kemejanya dengan blus putih sederhana yang sedikit kusam. Ia menarik napas dalam-dalam, mengetuk pintu, dan masuk. Di dalam, Nicholas duduk di balik meja kaca besar. Pak Baskoro sudah tidak ada di sana. Letakkan laporannya di sana, perintah Nicholas tanpa menoleh. Alana meletakkan map biru itu. Laporannya sudah lengkap, Tuan. Termasuk analisis efisiensi pengiriman untuk wilayah timur. Nicholas berbalik, kursi kerjanya berderit pelan. Ia tidak menyentuh laporan itu. Kamu lulusan terbaik, IPK 3.9, tapi sudah 2 tahun tertahan di posisi administrasi dasar karena kamu tidak punya koneksi. Saya membaca profil staf yang berpotensi. Tapi yang membuat saya tertarik bukan nilaimu, melainkan undangan itu. Alana menunduk. Itu bukan hal penting, Tuan. Saya tidak berencana datang. Kenapa? Karena kamu tidak punya gaun? Atau karena kamu takut melihat pria itu tertawa di atas penderitaanmu? Tanya Nicholas langsung. Saya tidak takut. Alana menyahut sedikit lebih keras. Saya hanya tidak ingin memberi mereka kepuasan dengan melihat saya yang sekarang. Nicholas bangkit, berjalan mengitari meja hingga ia berdiri tepat di hadapan Alana. Dunia ini adalah panggung sandiwara, Alana. Jika kamu datang sebagai pecundang, mereka akan menginjakmu. Tapi jika kamu datang sebagai seseorang yang memiliki segalanya, mereka akan berlutut. Saya tidak memiliki segalanya, Tuan Nicholas. Saya hanya staf biasa. Untuk saat ini, ya. Tapi bagaimana jika aku memberimu kesempatan untuk membalikkan keadaan? Nicholas mendekat. Aku butuh bantuanmu. Aku butuh seorang tunangan untuk 1 malam agar ibuku berhenti menjodohkanku dengan putri kolega bisnis yang manja. Sebagai imbalannya, aku akan memastikan Rio Pangestu menyesali setiap kata yang pernah ia ucapkan kepadamu. Tuan ingin saya berpura-pura menjadi tunangan Tuan. Bukan hanya berpura-pura, Nicholas membisik di telinga Alana. Aku akan memberimu semua senjata yang kamu butuhkan, gaun, perhiasan, dan yang paling penting, namaku. Apa kamu berani mengambilnya? Alana menatap mata Nicholas. Di sana ia melihat kesempatan yang selama ini ia tunggu. Kapan kita mulai? Tanya Alana mantap. Nicholas menyeringai puas. Mulai detik ini, kamu adalah asisten pribadi khususku. Dan dalam 2 minggu, kamu akan menjadi wanita yang paling dicemburui di seluruh kota ini. Ruangan CEO di lantai teratas gedung Adijaya itu mendadak terasa begitu luas sekaligus menghimpit bagi Alana. Aroma kayu cendana dan maskulinitas Nicholas memenuhi udara, menciptakan atmosfer yang membuat bulu kuduk Alana meremang. Nicholas kembali ke kursi kebesarannya, menyandarkan punggung dengan gaya yang sangat dominan, sementara matanya tak lepas meneliti Alana seolah-olah ia sedang memeriksa dokumen kontrak yang paling berharga dalam karirnya. Duduklah, Alana, perintah Nicholas. Bukan sebuah ajakan, melainkan instruksi yang tidak bisa dibantah. Alana duduk di kursi kulit di hadapan meja Nicholas, berusaha menjaga punggungnya tetap tegak meski lututnya terasa lemas. Tuan, saya menghargai tawaran Tuan. Tapi jujur, saya merasa ini sedikit tidak masuk akal. Mengapa saya? Di luar sana ada ratusan model atau wanita dari kalangan atas yang pasti bersedia menjadi tunangan pura-pura Anda. Nicholas tersenyum miring, sebuah ekspresi yang tampak berbahaya sekaligus menawan. Model? Wanita kalangan atas? Mereka semua datang dengan motif yang sama, uang, status, atau mencoba benar-benar menjadi Nyonya Adijaya. Mereka terlalu mudah ditebak. Aku butuh seseorang yang memiliki alasan lebih kuat dari sekadar uang. Aku butuh seseorang dengan kemarahan yang tenang. Dan aku melihat itu di matamu saat kamu memegang undangan itu.
Ia memajukan tubuhnya, menumpukan kedua tangannya di atas meja kaca. Ibu saya akan mengadakan gala makan malam minggu depan untuk mengenalkan saya dengan putri seorang taipan minyak. Saya tidak punya waktu untuk drama perjodohan. Jika saya datang membawa tunangan, mereka akan mundur. Dan kamu butuh cara untuk masuk ke pernikahan mantan kekasihmu itu dengan kepala tegak. Kita saling memanfaatkan. Adel, bukan? Alana terdiam. Pikirannya berputar cepat. Jika ia menerima ini, ia akan masuk ke dunia yang selama ini hanya ia lihat dari jauh. Dunia yang penuh dengan kilauan berlian namun juga penuh dengan pisau di balik punggung. Namun, bayangan wajah Rio yang menghinanya di depan umum kembali muncul. Hinaan itu adalah luka yang belum kering. Apa yang harus saya lakukan sebagai imbalannya? Tanya Alana pelan. Sederhana, jawab Nicholas. Selama 2 minggu ke depan, kamu akan pindah tugas menjadi asisten pribadi khususku. Kamu harus berada di sampingku dalam setiap acara publik. Kamu harus belajar cara berjalan, cara berbicara, dan cara menatap orang-orang kaya itu seolah-olah mereka adalah semut di bawah sepatumu. Aku akan menyediakan segalanya. Pakaian, perawatan, hingga tempat tinggal jika diperlukan. Tempat tinggal? Alana terbelalak. Hanya untuk memudahkan koordinasi dan keamanan, Nicholas mengibaskan tangannya seolah itu hal sepele. Aku tidak ingin tunanganku dijemput di gang sempit yang becek oleh sopir kantorku. Itu akan merusak citra yang sedang kita bangun. Alana menarik napas panjang. Ia teringat ibunya di kampung yang selalu mengirimkan pesan penyemangat, mengingatkannya untuk tetap jujur. Namun, apakah ini tidak jujur? Ini adalah sandiwara untuk perlindungan diri. Baik, Alana mengangguk mantap. Saya terima tawaran Tuan. Tapi dengan satu syarat. Nicholas menaikkan satu alisnya. Syarat? Kamu dalam posisi yang berani, Alana. Katakan. Setelah semua ini selesai, setelah pernikahan itu berakhir, saya ingin tetap bekerja di perusahaan ini berdasarkan kemampuan saya, bukan karena saya pernah menjadi tunangan Anda. Saya ingin posisi yang layak untuk gelar pendidikan saya. Nicholas terdiam sejenak, lalu tawa rendah keluar dari tenggorokannya. Kamu benar-benar menarik. Kebanyakan wanita akan meminta apartemen atau perhiasan sebagai hadiah perpisahan. Tapi kamu meminta pekerjaan? Baiklah. Jika kamu bisa memerankan peran ini dengan sempurna, aku akan menempatkanmu di Departemen Perencanaan Strategis. Itu janji seorang adijaya. Nicholas kemudian mengambil sebuah ponsel dari laci mejanya dan menggesernya ke arah Alana. Gunakan ini. Di dalamnya hanya ada nomor pribadiku dan nomor asisten kepercayaanku, Andre. Mulai besok, jangan datang ke kantor ini sebagai staf administrasi. Andre akan menjemputmu jam 7 pagi. Alana mengambil ponsel itu. Rasanya berat, bukan karena bobot fisiknya, melainkan karena tanggung jawab yang menyertainya. Satu hal lagi, Alana, Nicholas memanggil saat Alana sudah berdiri di depan pintu. Alana menoleh. Nicholas sedang menatapnya dengan tatapan yang sulit diartikan. Mulai sekarang, jangan panggil aku, Tuan, jika kita sedang berdua atau di depan orang lain. Namaku Nicholas. Dan di depan publik, panggil aku dengan panggilan yang lebih akrab. Wajah Alana bersemu merah. Nicholas. Bagus. Sekarang kembalilah ke mejamu, bereskan barang-barangmu, dan ucapkan selamat tinggal pada kehidupan lamamu. Karena besok, Alana yang miskin akan mati, dan Alana yang baru akan lahir. Alana keluar dari ruangan itu dengan perasaan yang campur aduk antara takut dan gembira. Saat ia berjalan melewati meja rekan-rekan kerjanya, ia melihat mereka masih sibuk dengan tumpukan kertas. Mereka tidak tahu bahwa asisten administrasi yang biasa mereka suruh-suruh untuk memfotokopi dokumen itu, baru saja membuat kesepakatan dengan sang penguasa gedung ini. Di dalam tasnya, undangan emas dari Rio terasa tidak lagi mengintimidasi. Justru, Alana merasa undangan itu kini hanyalah tiket untuk menyaksikan keruntuhan kesombongan seorang pria yang pernah meremehkannya. Ia menatap layar ponsel pemberian Nicholas, sebuah pesan singkat masuk. Selamat datang di permainan, Alana. Jangan mengecewakanku. Alana tersenyum tipis. Ia tidak akan mengecewakan Nicholas, tapi yang lebih penting, ia tidak akan lagi mengecewakan dirinya sendiri. Malam itu,
Di kontrakan sempitnya, Alana mulai mengemas pakaian-pakaian lamanya yang kusam ke dalam kardus. Ia melihat ke cermin retak di kamarnya dan berbisik, "Tunggu aku, Rio. Kamu ingin melihat bantuan sosial? Aku akan memberimu pertunjukan yang tidak akan pernah kamu lupakan seumur hidupmu." Pukul 7 pagi tepat, sebuah sedan hitam mengkilap dengan kaca gelap yang mustahil ditembus pandang berhenti di depan gang sempit menuju kontrakan Alana. Andre, asisten kepercayaan Nicholas yang selalu tampil rapi dengan setelan abu-abu, turun dan menunggu dengan sikap sempurna. Kehadiran mobil itu tentu saja menjadi tontonan warga sekitar yang sedang memulai aktivitas pasar pagi. Alana keluar dengan membawa satu koper kecil berisi barang-barang yang paling berharga baginya, bukan pakaian, melainkan buku-buku catatan kuliah dan foto mendiang ayahnya. Ia mengenakan celana jeans tua dan kaos yang sudah tipis, penampilan terakhirnya sebagai Alana si gadis miskin. "Selamat pagi, Nona Alana. Tuan Nicholas sudah menunggu di butik," ucap Andre sopan sambil membukakan pintu belakang. Alana menarik napas dalam, menoleh sejenak ke arah kontrakannya yang pengap, lalu masuk ke dalam mobil. Perjalanan menuju pusat kota terasa seperti berpindah dimensi. Dari gang becek penuh jemuran, ia kini dibawa menuju kawasan elit di mana gedung-gedung kaca menjulang tinggi dan trotoar bersih tanpa pedagang kaki lima. Mobil berhenti di depan sebuah bangunan minimalis tanpa papan nama besar, hanya ada inisial emas, V, di pintunya. "Ini butik milik Nona Valerie, sahabat Tuan Nicholas. Beliau sudah dipesan khusus untuk menangani Anda," jelas Andre saat mengantar Alana masuk. Di dalam, ruangan itu beraroma bunga lili dan kemewahan yang tenang. Nicholas sudah duduk di sofa beludru sambil menyesap espresso. Ia mendongak, matanya menelusuri penampilan Alana yang lusuh. "Kamu terlambat 3 menit, ucap Nicholas datar, namun ada kilat ketertarikan di matanya saat melihat Alana tetap tenang meski dikelilingi kemewahan. Seorang wanita cantik dengan rambut dipotong bob tajam, Valerie, muncul dari balik tirai. Ia memutari Alana seperti seorang pemahat yang sedang menilai sebongkah batu kasar. "Jadi, ini proyek rahasiamu, Nick? Dia punya struktur tulang wajah yang luar biasa. Tulang pipinya tajam, matanya bicara. Tapi kulitnya, dia butuh hidrasi dan perawatan intensif. Lakukan apa saja, Val. Aku ingin dia tidak dikenali bahkan oleh cerminnya sendiri," perintah Nicholas dingin. "Serahkan padaku." Valerie tersenyum lebar. "Alana, ikut aku. Kita mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki." 6 jam berikutnya adalah siksaan sekaligus keajaiban bagi Alana. Rambutnya yang kusam dan bercabang dipotong dengan gaya layered yang elegan, diwarnai dengan sentuhan dark chocolate yang membuatnya tampak berkilau sehat. Wajahnya dibersihkan, dipijat, dan diberi berbagai masker yang aromanya menenangkan. Kuku-kukunya yang biasanya pendek dan kasar kini dibentuk cantik dengan warna nude yang mahal. Namun, bagian paling menakjubkan adalah saat pemilihan pakaian. Valerie mengeluarkan sebuah gaun sutra berwarna midnight blue dengan potongan backlash yang sopan namun sangat sensual. "Coba ini," perintah Valerie. Saat Alana keluar dari ruang ganti, suasana di butik itu mendadak hening. Nicholas, yang sedari tadi sibuk dengan tabletnya, perlahan menurunkan tangannya. Ia terpaku. Gaun itu melekat sempurna di tubuh Alana, mengikuti lekuk tubuhnya yang ternyata sangat proporsional namun selama ini tersembunyi di balik baju-baju longgar murahan. Kulitnya yang kuning langsat tampak bercahaya kontras dengan warna gelap gaun tersebut. Sepasang sepatu hak tinggi berwarna perak menambah kesan jenjang pada kakinya. "Bagaimana, Nicholas?" tanya Alana cemas. Ia merasa asing dengan pantulan dirinya di cermin besar. Wanita di cermin itu tampak berkuasa, anggun, dan tak tersentuh. Nicholas bangkit berdiri, berjalan perlahan mendekati Alana. Ia berhenti tepat di depan wanita itu, aromanya yang maskulin kembali menguasai indera penciuman Alana. Nicholas mengulurkan tangan, menyentuh helai rambut Alana yang jatuh di bahu. "Rio Pangestu adalah orang bodoh," bisik Nicholas rendah. Dia melepaskan berlian karena dia terlalu sibuk memuja kerikil yang berkilau. Alana merasakan desiran aneh di dadanya. Apakah ini cukup untuk membuatnya menyesal? "Ini lebih dari cukup untuk membuatnya merasa seperti sampah," jawab Nicholas. Ia kemudian beralih ke Valerie. "Siapkan semua keperluan lainnya. Perhiasan, tas, dan gaun cadangan.
Kirim semuanya ke apartemen yang sudah disiapkan. Apartemen? Alana menyela. Mulai malam ini, kamu tinggal di unit penthouse di sebelah unitku. Kamu harus terbiasa dengan fasilitas mewah agar tidak tampak canggung saat di pesta nanti, Nicholas menjelaskan dengan nada otoriter yang tidak menerima bantahan. Malam itu, Alana berdiri di balkon apartemen barunya di lantai 45. Di bawahnya, lampu-lampu Jakarta berkerlap-kerlip seperti permata yang tumpah. Ia melihat tangannya yang kini halus, meraba kain sutra jubah mandi yang ia kenakan. Hanya dalam satu hari, dunianya berputar 180 derajat. Namun, di balik semua kemewahan ini, Alana tahu ini hanyalah kostum perang. Ia tidak boleh terlena. Ia harus ingat tujuannya, membuktikan bahwa kemiskinan bukan kutukan, dan penghinaan adalah hutang yang harus dibayar lunas dengan keberhasilan. Ponsel di atas meja berdering. Pesan dari Nicholas. Besok jam 9 pagi, instruktur etika akan datang. Kamu harus belajar cara berdansa dan cara memegang gelas sampanye tanpa gemetar. Jangan lupakan tujuan kita. Alana mematikan layar ponselnya. Ia menatap bayangannya di kaca jendela yang gelap. Aku tidak akan gemetar, Nicholas. Aku akan membuat mereka semua gemetar saat melihatku. Hari yang dinanti akhirnya tiba. Langit Jakarta sore itu berwarna jingga kemerahan, seolah ikut membara menyambut pembalasan dendam yang telah disusun rapi. Di dalam penthouse mewah milik Nicholas, Alana berdiri di depan cermin raksasa setinggi langit-langit. Tim penata rias baru saja menyelesaikan sentuhan terakhir pada wajahnya. Wajah yang dulu kusam karena polusi bus kota kini tampak porselen sempurna. Riasan smokey eyes yang tipis namun tajam memberikan kesan misterius, sementara lipstik berwarna nude brown mahal menegaskan garis bibirnya yang penuh. Gaun midnight blue dari Valerie melekat seperti kulit kedua, memeluk lekuk tubuhnya dengan keanggunan yang mematikan. Nona Alana, Tuan Nicholas sudah menunggu di bawah, ucap asisten rumah tangga dengan nada hormat yang masih terasa asing di telinga Alana. Alana mengambil tas clutch perak kecilnya. Di dalamnya, terselip undangan emas milik Rio yang sudah lecek, sebuah pengingat akan luka yang membawanya sampai ke titik ini. Ia melangkah keluar, tumit sepatunya berbunyi ritmis di atas lantai marmer, sebuah bunyi yang kini terdengar seperti genderang perang. Di lobi utama gedung apartemen, Nicholas berdiri menyandar pada kap mobil Rolls-Royce hitam. Ia mengenakan tuxedo hitam dengan potongan slim fit yang menonjolkan bahunya yang lebar. Saat melihat Alana keluar dari lift, Nicholas terdiam. Ia tidak berkata apa-apa, tapi tatapan matanya yang menggelap memberikan pujian yang lebih keras daripada kata-kata. "Kamu siap?" tanya Nicholas sambil membukakan pintu mobil untuknya. "Sangat siap," jawab Alana mantap. Perjalanan menuju Grand Ballroom Majestic terasa singkat. Alana menatap jemarinya yang saling bertautan. Nicholas, seolah bisa membaca kegelisahannya, meraih tangan Alana dan menggenggamnya erat. Hangat tangan pria itu merambat, memberikan kekuatan yang aneh. "Ingat, Alan, kamu tidak butuh validasi dari mereka. Kamu adalah pemenangnya bahkan sebelum kamu turun dari mobil ini," bisik Nicholas tepat saat mobil berhenti di depan lobi hotel bintang 5 tersebut. Pintu mobil dibuka oleh petugas hotel. Kilatan lampu kamera dari beberapa fotografer sosialita menyambut mereka. Alana melangkah keluar dengan dagu terangkat. Ia melingkarkan lengannya di lengan Nicholas yang kokoh. Mereka berjalan melewati karpet merah yang membentang menuju aula utama. Setiap orang yang berpapasan dengan mereka menoleh. Bisik-bisik mulai terdengar. Siapa wanita itu? Apakah itu kekasih baru Nicholas Adijaya? Dia sangat cantik, seperti bangsawan dari Eropa. Alana terus melangkah, matanya mencari satu target di tengah kerumunan ribuan tamu. Di tengah aula, di atas pelaminan yang didekorasi dengan bunga-bunga putih senilai ratusan juta rupiah, berdirilah Rio Pangestu. Pria itu tampak bangga dengan setelan putihnya, berdiri di samping Clarissa, putri pengusaha yang selalu ia banggakan. Rio sedang tertawa keras, memegang gelas sampanye sambil menyombongkan proyek barunya kepada beberapa mantan teman kuliah mereka. Namun, tawa itu mendadak mati saat matanya menangkap sosok yang baru saja memasuki ruangan. Gelas di tangan Rio hampir saja terlepas. Ia menatap tidak percaya pada wanita yang berjalan di samping Nicholas Adijaya, pria paling berkuasa di industri logistik yang selama ini ia puja-puja fotonya di majalah bisnis. Itu tidak mungkin,
Gumam Rio pelan, wajahnya berubah pucat pasi. Alana melihat perubahan ekspresi itu. Kepuasan dingin merayap di hatinya. Ia ingat bagaimana Rio dulu menunjuk-nunjuk sepatunya yang lecet. Sekarang, ia berdiri di sini, mengenakan perhiasan yang harganya mungkin bisa membeli seluruh bisnis kecil Rio. Nicholas menunduk sedikit ke arah Alana, bibirnya menyentuh pelipisnya dalam sebuah sandiwara yang tampak sangat nyata. Dia sudah melihatmu, darling. Mari kita beri dia sambutan yang layak. Mereka berdua berjalan mendekati pelaminan. Langkah Alana begitu tenang, kontras dengan Rio yang kini mulai berkeringat dingin. Para tamu yang tadi mengelilingi Rio kini menepi, memberikan jalan bagi sang raja industri, Nicholas, dan pasangannya yang mempesona. Saat mereka tiba tepat di depan Rio dan Clarissa, Alana memberikan senyuman paling manis namun paling dingin yang pernah ia miliki. Selamat atas pernikahanmu, Rio. Suara Alana terdengar jernih dan berkelas. Terima kasih atas undangannya. Makanan di sini memang sesuai dengan apa yang kamu janjikan, sangat mengenyangkan untuk orang sepertiku. Rio tidak bisa menjawab. Lidahnya terasa keluh. Matanya berpindah-pindah antara Alana yang tampak seperti Dewi dan Nicholas yang menatapnya dengan pandangan seolah Rio hanyalah debu di bawah sepatunya. Tuan Nicholas, suara Rio bergetar saat ia mencoba menyapa. Apa hubungan Anda dengan Alana? Nicholas menyeringai, sebuah seringai yang membuat bulu kuduk Rio meremang. Ia menarik Alana lebih dekat, posesif. Alana adalah tunanganku. Dan aku sangat berterima kasih padamu, Rio. Karena tanpamu, aku mungkin tidak akan pernah menemukan berlian seindah ini di tempat yang tidak terduga. Keheningan melanda area sekitar pelaminan. Clarissa, sang mempelai wanita, menatap Alana dengan rasa iri yang tak terbendung, sementara Rio merasa dunianya baru saja runtuh di hari yang seharusnya menjadi hari kemenangannya. Suasana di sekitar pelaminan megah itu mendadak beku. Denting gelas kristal dan gumam musik klasik di latar belakang seolah memudar, menyisakan ketegangan yang begitu pekat antara dua pasangan yang berdiri berhadapan. Rio Pangestu, yang beberapa menit lalu berdiri tegak dengan dada membusung, kini tampak seolah-olah seluruh oksigen di paru-parunya baru saja disedot keluar. Matanya melotot, menatap Alana dari ujung rambut hingga ujung kaki. Ia mencari celah, mencari bukti bahwa wanita di depannya ini adalah Alana, si gadis miskin, yang dulu ia permalukan. Namun, ia tidak menemukannya. Alana yang berdiri di samping Nicholas Adijaya adalah perwujudan sempurna dari kelas dan kemewahan. Kulitnya yang bercahaya, gaunnya yang seharga satu unit mobil kelas menengah, dan cara dia berdiri, begitu tegak, begitu tenang, menghancurkan sisa-sisa kesombongan Rio. Tunangan? Suara Rio keluar lebih mirip cicitan daripada kata-kata. Ia menelan ludah dengan susah payah, jakunnya naik turun dengan cepat. Tuan Nicholas, Anda pasti bercanda. Alana ini dia hanya apa, Tuan Pangestu? Nicholas memotong dengan suara yang halus namun sedingin es. Ia sedikit memiringkan kepalanya, menatap Rio dengan tatapan predator yang sedang melihat mangsa kecil yang malang. Lanjutkan kalimatmu. Aku sangat ingin mendengar pendapatmu tentang calon istriku. Rio bungkam. Ia melirik ke arah para tamu di sekitarnya. Teman-teman kuliah mereka, yang dulu ikut tertawa saat Rio menghina Alana, kini menatap dengan mulut ternganga. Mereka tidak lagi menatap Alana dengan hinaan, melainkan dengan kekaguman dan rasa takut. Mereka tahu siapa Nicholas Adijaya. Menghina tunangan Nicholas sama saja dengan melakukan bunuh diri finansial. Clarissa, sang pengantin wanita yang mengenakan gaun putih bertabur kristal, merasa auranya tenggelam total. Ia menyenggol lengan Rio dengan kasar. Rio, siapa wanita ini? Kenapa kamu terlihat seperti melihat hantu? Bisiknya dengan nada tajam yang penuh kecemburuan. Alana memberikan senyuman tipis yang sangat elegan. Halo, Clarissa. Selamat atas pernikahan kalian. Saya Alana, teman lama Rio. Kami punya banyak kenangan, meski sebagian besar sudah saya buang ke tempat sampah. Clarissa memandang Alana dengan tatapan menyelidik. Ia mengenali tas clutch perak di tangan Alana. Itu adalah koleksi terbatas yang bahkan ia sendiri tidak bisa mendapatkannya meskipun sudah masuk daftar tunggu selama 6 bulan. Teman lama? Rio tidak pernah bercerita punya teman yang sepertimu. Tentu saja tidak,
Nicholas menyahut, tangannya masih melingkar posesif di pinggang Alana. Pria seperti Rio biasanya cenderung melupakan hal-hal berharga yang tidak mampu ia miliki. Itu adalah mekanisme pertahanan diri bagi orang yang merasa rendah diri, bukan? Wajah Rio berubah dari pucat menjadi merah padam. Hinaan Nicholas menghujam tepat ke jantung harga dirinya. Di depan mertuanya yang kaya, di depan rekan bisnisnya, ia dikuliti hidup-hidup oleh pria yang selama ini ia jadikan panutan dalam karirnya. Tuan Nicholas, Rio mencoba mengalihkan pembicaraan dengan suara gemetar, berusaha menyelamatkan sisa martabatnya. Saya benar-benar terhormat Anda bersedia hadir. Perusahaan vendor saya, Pangestu Konstruksi, sebenarnya baru saja mengirimkan proposal subkontrak untuk proyek gudang baru Adijaya Logistics di Marunda. Saya harap kita bisa bicara soal bisnis sedikit. Nicholas tertawa pendek, sebuah tawa yang tidak mengandung keramahan sedikitpun. Bisnis? Kamu ingin bicara bisnis denganku di hari pernikahanmu, sambil berdiri di samping wanita yang pernah kamu hina karena kemiskinannya. Nicholas melangkah maju satu tindak, membuat Rio mundur secara refleks hingga hampir menabrak kursi pelaminan. Dengarkan baik-baik, Rio, bisik Nicholas, cukup keras untuk didengar oleh orang-orang di barisan depan. Aku tidak hanya memilih mitra bisnis berdasarkan angka di atas kertas. Aku memilih mereka berdasarkan karakter. Dan dari apa yang kulihat di masa lalumu dengan Alana, karaktermu bahkan tidak cukup layak untuk menyapu lantai di kantorku. Dunia Rio seolah runtuh seketika. Proposal itu adalah pertaruhan besarnya untuk naik kelas. Jika Adijaya Logistics menolaknya, vendor lain akan mengikuti jejak mereka, dan bisnisnya yang baru seumur jagung itu akan hancur sebelum berkembang. Alana menatap Rio dengan tatapan datar. Tidak ada rasa kasihan, hanya ada rasa lega yang luar biasa. Beban berat yang selama 2 tahun ini menghimpit pundaknya seolah menguap tertiup angin. Ia melihat pria yang dulu tampak seperti raksasa penindas itu kini hanyalah seorang pria kecil yang ketakutan. Ayo, Nicholas, Alana berbisik lembut, menyentuh lengan Nicholas. Udara di sini mulai terasa menyesakkan karena terlalu banyak kepalsuan. Mari kita cari tempat yang lebih nyaman. Nicholas mengangguk, sorot matanya melembut hanya saat menatap Alana. Tentu, love. Sebelum berbalik, Alana menatap Rio untuk terakhir kalinya. Terima kasih atas bantuan makan gratisnya, Rio. Tapi sepertinya, malam ini kamu yang akan kehilangan selera makan. Mereka berdua berbalik dan melangkah pergi dengan anggun, meninggalkan Rio yang mematung di atas pelaminan dengan wajah hancur, dan Clarissa yang mulai mengamuk karena merasa hari bahagianya telah dirusak oleh bayang-bayang masa lalu suaminya. Di tengah kerumunan, Alana merasakan genggaman tangan Nicholas menguat, dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa benar-benar berkuasa atas takdirnya sendiri. Lampu kristal raksasa di langit-langit Grand Ballroom seolah memfokuskan seluruh cahayanya pada Alana dan Nicholas. Meskipun mereka telah melangkah turun dari pelaminan, tatapan ratusan tamu undangan tetap mengekor, seperti magnet yang tak bisa lepas dari kutubnya. Rio masih berdiri mematung di atas sana, tangannya yang memegang mikrofon untuk sesi sambutan tampak gemetar hebat. Nicholas tidak membawa Alana langsung keluar. Ia justru membawanya menuju area VIP, tempat para pengusaha kelas kakap dan pejabat kota berkumpul. Di sana, duduk ayah mertua Rio, Pak Wijaya, seorang kontraktor senior yang dikenal keras dan sangat membanggakan silsilah keluarganya. Tuan Nicholas, suatu kehormatan besar Anda bisa hadir di pesta menantu saya. Pak Wijaya bangkit berdiri, menyambut Nicholas dengan binar mata penuh harap. Ia tahu, jika Nicholas Adijaya memberikan restu pada bisnis menantunya, kekayaan keluarga Wijaya akan berlipat ganda. Nicholas menjabat tangan Pak Wijaya dengan formalitas yang kaku. Pak Wijaya, terima kasih atas undangannya. Saya datang karena tunangan saya mengenal pengantin pria dengan cukup mendalam. Pak Wijaya menoleh ke arah Alana, matanya menyipit kagum. Ah, jadi ini tunangan Anda yang sedang hangat dibicarakan? Luar biasa anggun. Maaf, Nona, siapa nama Anda tadi? Alana, Pak, jawab Alana dengan suara tenang dan modulasi yang sempurna, hasil latihan kilat dengan instruktur etika kemarin. Saya dan Rio dulu adalah teman dekat saat kuliah. Sangat dekat, sampai saya tahu persis bagaimana cara dia memperlakukan orang-orang yang dia anggap di bawah levelnya.
Senyum di wajah Pak Wijaya sedikit membeku. Kalimat Alana memiliki nada sindiran yang tajam, meski disampaikan dengan senyuman manis. Nicholas mempererat rangkulannya di pinggang Alana. Alana ini adalah wanita yang sangat rendah hati, Pak Wijaya. Dia bahkan tidak pernah bercerita kalau dulu dia sering dihina, miskin, oleh menantu Anda hanya karena dia tidak berasal dari keluarga kaya. Benar begitu, Alana? Suasana di meja VIP mendadak sunyi senyap. Pak Wijaya menoleh ke arah Rio yang sedang berusaha turun dari pelaminan dengan langkah limbung. Dihina miskin? Tanya Pak Wijaya dengan nada suara yang mulai memberat. Sebagai orang yang juga merangkak dari bawah sebelum sukses, Pak Wijaya paling benci pada orang yang sombong karena kekayaan yang baru didapat. Rio melakukan itu. Alana menatap langsung ke mata Pak Wijaya. Saya rasa Rio hanya sedikit terlalu bersemangat dengan kesuksesan barunya saat itu, Pak. Dia bilang saya bau deterjen murah dan tidak pantas berada di lingkungannya. Dia bahkan mengirimkan memo di undangan ini, menawarkan makan gratis, karena dia pikir saya masih kelaparan di kontrakan sempit. Alana membuka tas clutch-nya dan mengeluarkan memo kecil yang sudah agak kusut itu, lalu meletakkannya di atas meja bundar di depan Pak Wijaya. Pak Wijaya membaca tulisan tangan Rio. Wajahnya yang semula ramah kini berubah menjadi merah padam karena malu dan marah. Di seberang meja, beberapa rekan bisnis Pak Wijaya mulai berbisik-bisik. Reputasi keluarga Wijaya yang dikenal dermawan dan beretika kini tercoreng oleh kelakuan menantunya sendiri di depan orang paling berpengaruh di industri ini. Tepat saat itu, Rio tiba di meja tersebut, mencoba tersenyum di depan mertuanya. Papa, ada apa? Kenapa suasananya jadi tegang begini? Plak! Suara tamparan Pak Wijaya bergema, cukup keras hingga beberapa tamu di meja sebelah menoleh. Rio memegangi pipinya yang panas, matanya terbelalak kaget. Kamu mempermalukan aku, Rio, desis Pak Wijaya dengan suara rendah namun penuh ancaman. Kamu menghina wanita yang sekarang menjadi tunangan Nicholas Adijaya? Kamu pikir siapa dirimu? Kamu baru punya 1 atau 2 proyek kecil dan sudah berani bersikap seperti raja. Tapi Pak, Alana itu dulu memang. Cukup, potong Pak Wijaya. Minta maaf sekarang juga kepada Nona Alana dan Tuan Nicholas. Sekarang, Rio menatap Alana. Matanya penuh dengan rasa benci yang bercampur dengan ketakutan yang amat sangat. Di depan wanita yang dulu ia injak-injak, ia kini dipaksa untuk membungkuk. Ia bisa merasakan harga dirinya hancur berkeping-keping, lebih hancur daripada kepingan gelas yang pecah. Alana menatap Rio yang kini berdiri menunduk di hadapannya. Perasaan menang itu memang ada, tapi yang lebih kuat adalah perasaan bebas. Ia menyadari bahwa ia tidak lagi membutuhkan permintaan maaf Rio untuk merasa berharga. Kehadirannya di sini, dengan martabat yang terjaga, sudah merupakan jawaban mutlak. Tidak perlu minta maaf, Rio, ucap Alana tenang. Permintaan maafmu tidak akan mengubah masa lalu, dan bagiku, masa lalu itu sudah mati. Aku hanya ingin kamu tahu satu hal, roda itu berputar, dan terkadang ia berputar lebih cepat dari yang bisa kamu bayangkan. Nicholas menatap Rio dengan pandangan meremehkan yang sangat dalam. Kamu dengar itu? Tunanganku sangat murah hati. Tapi aku tidak sepertinya. Aku adalah pria yang sangat pendendam jika menyangkut orang yang aku sayangi. Nicholas kemudian menoleh ke Pak Wijaya. Pak Wijaya, saya rasa kita perlu meninjau kembali beberapa poin dalam rencana kerjasama kita jika orang seperti ini masih ada di dalam manajemen keluarga Anda. Saya tidak ingin nama Adijaya dikaitkan dengan pria yang tidak punya etika dasar terhadap wanita. Pak Wijaya mengangguk cepat, peluh dingin tampak di dahinya. Saya mengerti, Tuan Nicholas. Saya pribadi yang akan mengurus masalah ini. Rio akan menerima konsekuensi atas perbuatannya. Alana merasakan kepuasan yang elegan. Ia tidak perlu mengotori tangannya. Nicholas telah melakukan eksekusi itu dengan satu kalimat saja. Rio kini bukan hanya kehilangan muka di depan mantan kekasihnya, tapi juga terancam kehilangan dukungan dari mertua dan masa depan bisnisnya. Mari kita pergi, Nicholas, ajak Alana. Pesta ini sudah berakhir bagiku. Nicholas tersenyum, kali ini sebuah senyum tulus yang jarang ia perlihatkan. Ia menuntun Alana keluar dari aula, melewati kerumunan tamu yang kini menatap mereka dengan penuh hormat. Di belakang mereka,
Suara pertengkaran antara Rio dan mertuanya mulai terdengar sayup-sayup, namun Alana tidak lagi menoleh. Ia terus berjalan ke depan, ke arah pintu keluar, menuju masa depan yang tidak lagi suram. Di bawah cahaya lampu kota yang masuk melalui jendela lobi, Alana merasa seperti benar-benar telah lahir kembali. Suasana di area VIP masih terasa mencekam setelah tamparan Pak Wijaya mendarat di pipi Rio. Namun, drama belum berakhir. Clarissa, yang sedari tadi memperhatikan dari kejauhan, akhirnya melangkah mendekat dengan gaun pengantinnya yang menyapu lantai. Wajahnya yang cantik tertutup oleh lapisan riasan tebal yang kini tampak retak karena amarah dan rasa iri yang membakar dadanya. Sebagai putri tunggal keluarga Wijaya, Clarissa tidak terbiasa kalah, apalagi oleh wanita yang menurut cerita suaminya hanyalah gadis miskin peminta-minta. "Papa, apa yang Papa lakukan? Ini hari pernikahan kami," teriak Clarissa, mengabaikan tatapan tamu-tamu penting di sekitarnya. Ia beralih menatap Alana dengan pandangan menghina. "Dan kamu, Alana, bukan? Jangan pikir karena kamu menggandeng Tuan Nicholas, kamu bisa datang ke sini dan merusak hariku dengan cerita karanganmu." Alana tidak gentar. Ia melepaskan sedikit rangkulan Nicholas dan berdiri mandiri, menatap Clarissa dengan ketenangan yang mematikan. "Cerita karangan? Clarissa, tanyakan pada suamimu, siapa yang menulis memo, bantuan makan gratis, itu. Apakah itu juga karangan?" Clarissa mendengus, matanya tertuju pada tas klats perak di tangan Alana. "Mungkin Rio memang kasar, tapi setidaknya dia jujur tentang kelasmu. Lihat dirimu, memakai barang-barang mewah yang jelas-jelas bukan milikmu. Tas itu, aku tahu itu edisi terbatas. Berapa banyak uang Nicholas yang kamu habiskan untuk menutupi asal-usulmu yang rendah?" Beberapa wanita sosialita di meja sebelah mulai berbisik. Mereka sangat peka terhadap isu panjat sosial. Nicholas hendak bicara, tapi Alana menahan lengannya. Kali ini, Alana ingin menyelesaikan ini dengan caranya sendiri. "Kamu benar, Clarissa. Tas ini memang edisi terbatas," ucap Alana sambil mengangkat tasnya sedikit agar terkena cahaya lampu kristal. "Hanya ada 5 di dunia. Dan kamu tahu kenapa kamu tidak bisa mendapatkannya meskipun kamu punya uang? Karena tas ini tidak dijual untuk orang yang hanya punya uang, tapi untuk orang yang punya pengaruh." Alana melangkah satu tindak lebih dekat ke arah Clarissa. "Kamu bertanya berapa banyak uang Nicholas yang aku habiskan? Jawabannya adalah 0. Nicholas memberiku ini sebagai tanda hormat, bukan sebagai bayaran. Tapi mari kita bicara soal harga. Tas ini seharga mahar yang diberikan Rio padamu tadi pagi, bukan? Dan perhiasan di leherku ini, harganya cukup untuk membeli seluruh saham vendor kecil milik suamimu." Wajah Clarissa memerah. Ia merasa telanjang di depan tamu-tamu kelas atas itu. Hinaan Alana tidak kasar, tapi sangat presisi dan menghancurkan harga diri. "Setidaknya aku adalah istri sah," teriak Clarissa putus asa. "Kamu hanya tunangan pajangan. Siapa yang tahu kapan Nicholas akan membuangmu kembali ke selokan tempatmu berasal?" Nicholas akhirnya melangkah maju, berdiri tepat di samping Alana. Suaranya yang rendah dan berat beresonansi di seluruh area tersebut. "Istri sah, Clarissa, status hanyalah kertas jika tidak ada rasa hormat di dalamnya. Aku tidak menghabiskan uang untuk menutupi asal-usul Alana. Aku memberikan dunia padanya karena dia layak mendapatkannya. Sesuatu yang tidak akan pernah dirasakan Rio terhadapmu, karena dia hanya menikahimu demi modal bisnisnya." Kata-kata Nicholas seperti palu godam yang menghancurkan sisa-sisa kebahagiaan palsu Clarissa. Rio, yang masih memegangi pipinya, hanya bisa menunduk tak berdaya. Ia ingin membela istrinya, tapi ia tahu satu kata salah akan membuat Pak Wijaya benar-benar mendepaknya dari keluarga. "Sudah cukup," Pak Wijaya menyela dengan suara berat. "Clarissa, masuk ke dalam. Rio, ikut aku. Kita punya urusan yang harus diselesaikan secara pribadi." Pak Wijaya kemudian menatap Alana dengan tatapan yang jauh lebih hormat daripada sebelumnya. "Nona Alana, saya meminta maaf atas perilaku putri dan menantu saya. Saya pastikan, setelah malam ini, mereka akan belajar apa itu arti menghargai orang lain." Alana mengangguk pelan. "Terima kasih, Pak Wijaya. Saya harap pesta Anda tetap berjalan lancar, meskipun selera makan saya sudah hilang."
Nicholas memberikan isyarat pada Andre yang sudah bersiap di dekat pintu keluar. Ayo, Alana. Kita sudah terlalu lama berada di lingkungan yang tidak sehat ini. Saat mereka berjalan keluar, Alana melewati sekelompok teman kuliahnya dulu yang tadi ikut menertawakannya. Mereka kini menunduk, tidak berani menatap mata Alana. Salah satu dari mereka, yang dulu paling sering menghina Alana, mencoba menyapa dengan suara kecil, "Alana, hai, kamu ingat aku?" Alana berhenti sejenak, menatap wanita itu dengan senyum tipis yang tak sampai ke mata. "Aku ingat semua orang yang pernah menertawakanku, Maya. Itulah yang membuatku tetap terjaga di malam hari untuk sukses. Tapi maaf, aku tidak punya waktu untuk mengenang masa lalu yang tidak berguna." Alana terus melangkah, meninggalkan masa lalunya yang penuh hinaan di dalam aula itu. Saat pintu besar Grand Ballroom tertutup di belakang mereka, udara malam Jakarta yang panas terasa jauh lebih segar daripada udara di dalam tadi. Di dalam mobil Rolls-Royce yang tenang, Alana menyandarkan kepalanya di jok kulit yang empuk. Ia merasa lelah, tapi hatinya terasa sangat ringan. "Kamu melakukannya dengan sangat baik, Alana," ucap Nicholas sambil menatap pemandangan kota di luar jendela. "Terutama bagian tentang mahar itu. Itu sangat tajam." Alana tertawa kecil, tawa pertama yang benar-benar tulus malam itu. "Aku hanya mengatakan kebenaran, Nicholas. Terkadang, kebenaran adalah balasan yang paling elegan." Nicholas menoleh, menatap Alana dengan intensitas yang berbeda dari sebelumnya. "Terkadang kebenaran juga bisa menjadi awal dari sesuatu yang baru. Kamu siap untuk bagian selanjutnya?" Alana menatap mata Nicholas, menyadari bahwa permainan ini mungkin akan segera berakhir, tapi ia tidak yakin apakah ia siap untuk melepaskan peran ini, atau melepaskan pria yang berdiri di sampingnya. Pagi setelah pesta pernikahan yang menggemparkan itu, Jakarta terbangun dengan kabar burung yang menyebar di kalangan elit bisnis. Nama Alana, yang sebelumnya tidak dikenal, tiba-tiba menjadi perbincangan hangat di grup-grup pesan singkat para pengusaha. Namun, di sebuah kantor subkontraktor di pinggiran kota, suasananya jauh dari kata hangat. Suasananya mencekam, sedingin es. Rio Pangestu duduk di balik meja kerjanya yang berantakan. Dasinya sudah dilepas, kemeja pernikahannya kemarin masih ia kenakan dengan noda keringat di kerah. Matanya merah, menatap layar komputer yang menampilkan sebuah email resmi dari Adijaya Logistics. "Dengan hormat, kami memberitahukan bahwa proposal kerjasama vendor nomor 098 PK 2026 atas nama Pangestu Konstruksi telah ditinjau ulang. Berdasarkan evaluasi kepatuhan etika dan standar integritas mitra, kami memutuskan untuk membatalkan seluruh proses tender tersebut secara permanen." Rio menghempaskan ponselnya ke dinding hingga layarnya retak 1000. Itu bukan sekadar pembatalan kontrak. Itu adalah vonis mati bagi bisnisnya. Tanpa kontrak dari perusahaan Nicholas, pinjaman bank yang ia ambil untuk modal akan segera jatuh tempo, dan ia tidak punya aset lagi untuk menjaminnya. Bahkan, mertuanya, Pak Wijaya, telah memutus aksesnya ke rekening bersama keluarga sejak pagi buta. Tiba-tiba, pintu kantornya terbuka kasar. Clarissa masuk dengan wajah sembab karena menangis semalaman. Ia tidak lagi tampak seperti pengantin yang anggun, ia tampak hancur. "Puas kamu, Rio?" teriak Clarissa, melemparkan tas mahalnya ke meja. "Papa baru saja bilang kalau dia akan mencabut investasinya dari perusahaanmu. Dia tidak mau namanya terseret skandal pria sombong yang menghina tunangan Nicholas Adijaya." "Ini semua gara-gara Alana," raung Rio, berdiri dengan wajah merah padam. "Gadis miskin itu, dia pasti merayu Nicholas untuk menghancurkanku. Dia sengaja merencanakan ini semua?" "Berhenti menyebutnya miskin," Clarissa membalas dengan teriakan yang tak kalah kencang. Dia mengenakan perhiasan yang bahkan papa pun harus berpikir 2 kali untuk membelinya. "Kamu yang bodoh, Rio. Kamu membuang berlian demi egomu yang setinggi langit, dan sekarang aku yang harus menanggung malunya." Di tengah pertengkaran mereka, Sekretaris Rio masuk dengan wajah pucat. "Pak, ada tamu di depan." Beliau bilang ingin mengambil beberapa dokumen, dan memberikan ini. Pintu terbuka sepenuhnya. Bukan Nicholas yang masuk, melainkan Andre, asisten pribadi sang CEO, diikuti oleh 2 pria berseragam petugas penyitaan. "Selamat pagi, Tuan Pangestu," ucap Andre dengan nada datar yang sangat profesional. "Saya di sini atas perintah Tuan Nicholas Adijaya."
Karena pembatalan kontrak telah resmi, dan berdasarkan klausul penalti atas pelanggaran etika dalam pendaftaran vendor, kami memulai proses penarikan seluruh alat berat yang sebelumnya disewa melalui anak perusahaan kami. Rio terduduk lemas. Kalian tidak bisa melakukan ini hari pertama pernikahanku. Etika bisnis tidak mengenal hari libur, Tuan, jawab Andre dingin. Ia kemudian menoleh ke arah Alana yang rupanya berdiri di ambang pintu, tersembunyi di balik tubuh tegap Andre. Alana melangkah masuk. Ia mengenakan setelan kerja blazer berwarna abu-abu yang sangat tajam, rambutnya diikat ekor kuda yang rapi. Ia tampak seperti wanita karir papan atas, bukan lagi asisten administrasi yang dulu takut pada bayangannya sendiri. Rio menatap Alana dengan tatapan kosong. Alana, tolong, katakan pada Nicholas, aku minta maaf. Aku akan melakukan apa saja. Jangan hancurkan aku seperti ini. Alana menatap mantan kekasihnya itu. Anehnya, ia tidak merasakan kesenangan yang ia bayangkan sebelumnya. Yang ia rasakan hanyalah rasa hampa. Pria di depannya ini dulu pernah ia cintai, namun kini pria itu tampak begitu kecil dan menyedihkan. Aku tidak menghancurkanmu, Rio, ucap Alana tenang, suaranya mantap tanpa getaran. Kamu menghancurkan dirimu sendiri saat kamu memutuskan bahwa menghina orang lain adalah cara untuk merasa hebat. Nicholas hanya mempercepat prosesnya. Alana meletakkan sebuah map di meja Rio. Itu adalah surat pengunduran diri secara resmi dari posisi vendor. Tanda tangani, dan mungkin Nicholas akan membiarkanmu menyimpan sisa aset pribadimu. Jika tidak, pengacara Adijaya akan memburu setiap sen yang kamu punya. Rio gemetar. Tangannya meraih pulpen dengan ragu. Dengan sekali goresan, ia menandatangani akhir dari ambisinya. Clarissa hanya bisa melihat dengan rasa tidak percaya saat suaminya kehilangan segalanya dalam hitungan menit. Ia menatap Alana, ada secercah rasa hormat yang terpaksa muncul di matanya. Kamu benar-benar menang, Alana. Ini bukan soal menang atau kalah, Clarissa, jawab Alana sambil mengambil kembali map tersebut. Ini soal harga diri. Dan harga diriku tidak pernah bisa dibeli dengan uang yang kalian banggakan itu. Alana berbalik, berjalan keluar dari kantor yang kini terasa seperti kuburan itu. Di luar, sinar matahari menyilaukan matanya. Sebuah mobil hitam sudah menunggu. Di dalamnya, Nicholas sedang membaca laporan, namun ia segera menutupnya saat melihat Alana masuk. Sudah selesai? Tanya Nicholas. Sudah, semuanya, jawab Alana pelan. Bagaimana perasaanmu? Nicholas menatapnya intens, mencari kejujuran di mata wanita itu. Alana menarik napas dalam, merasakan udara segar memenuhi dadanya. Aku merasa bersih. Seolah-olah beban 2 tahun ini akhirnya benar-benar hilang. Nicholas menyeringai tipis, lalu meraih tangan Alana dan menggenggamnya. Kali ini, tidak ada kamera yang mengawasi. Tidak ada tamu undangan yang harus dikelabui. Genggaman itu terasa nyata. Bagus, ucap Nicholas. Karena sekarang kontrakmu sebagai tunangan pura-pura juga sudah selesai. Tapi, aku punya kontrak baru yang ingin aku tawarkan padamu. Dan kali ini, aku harap kamu tidak hanya memikirkannya secara profesional. Alana menatap Nicholas, jantungnya berdegup kencang. Ia menyadari bahwa babak pembalasan dendamnya telah usai, namun babak baru dalam hidupnya mungkin baru saja dimulai. Mobil Rolls-Royce itu meluncur membelah kemacetan Jakarta yang mulai merayap sore itu. Di dalam kabin yang kedap suara, suasana terasa jauh lebih intim dibandingkan malam-malam sebelumnya. Alana menatap map di pangkuannya, bukti bahwa Rio telah menandatangani kehancurannya sendiri. Namun, pikirannya tidak tertuju pada pria itu lagi. Fokusnya tersedot sepenuhnya pada pria yang duduk di sampingnya. Nicholas melepaskan cincasnya, tampak lebih rileks namun tatapannya tetap tajam. Ia tidak melepaskan genggaman tangannya dari jemari Alana sejak mereka meninggalkan kantor Rio. Kontrak baru. Alana mengulang kata-kata Nicholas dengan suara pelan. Maksudmu posisi di Departemen Perencanaan Strategis yang kita sepakati tempo hari? Nicholas terkekeh rendah, suara yang biasanya terdengar dingin kini memiliki nada hangat yang asing. Itu sudah pasti milikmu, Alana. Kemampuanmu mengendalikan situasi di pesta kemarin dan ketegasanmu menghadapi Rio tadi membuktikan bahwa kamu lebih dari sekadar asisten administrasi. Kamu punya insting predator yang elegan.
Perusahaan membutuhkannya. Ia terdiam sejenak, menatap mata Alana dalam-dalam. Tapi bukan itu kontrak yang kumaksud. Nicholas merogoh saku jasnya dan mengeluarkan sebuah kotak beludru kecil berwarna hitam. Ia membukanya perlahan, memperlihatkan sebuah cincin dengan berlian tunggal yang potongannya jauh lebih sederhana namun tampak jauh lebih berharga daripada cincin pinjaman yang Alana kenakan di pesta. Cincin yang kamu pakai kemarin adalah bagian dari kostum perang kita, ucap Nicholas. Tapi yang ini bukan properti sandiwara. Aku ingin kamu memakainya bukan sebagai asistenku, bukan sebagai alat balas dendam, tapi sebagai wanita yang ingin aku kenal lebih jauh. Alana merasa jantungnya seolah berhenti berdetak. Nicholas, kita baru saling kenal 2 minggu. Dan semuanya berawal dari sebuah kecelakaan kopi dan sandiwara. 2 minggu yang paling jujur dalam hidupku, sela Nicholas. Aku telah menghabiskan bertahun-tahun dikelilingi orang-orang yang memakai topeng. Tapi kamu, aku melihatmu saat kamu berada di titik terendahmu, saat kamu dihina, dan saat kamu menang. Kamu tidak pernah kehilangan dirimu sendiri. Itulah yang membuatku tertarik sejak awal. Alana menatap cincin itu, lalu menatap Nicholas. Aku tidak ingin menjadi bayang-bayangmu, Nicholas. Aku baru saja mendapatkan kembali harga diriku. Aku ingin membangun hidupku sendiri. Nicholas tersenyum, kali ini sebuah senyum tulus yang membuat wajahnya tampak jauh lebih muda. Itulah alasan aku menginginkanmu. Aku tidak butuh boneka pajangan seperti Clarissa bagi Rio. Aku butuh pasangan yang bisa berdiri tegak di sampingku, yang bisa mendebatku saat aku salah, dan yang memiliki api yang sama besarnya denganku. Kamu bisa tetap bekerja, tetap mengejar ambisimu. Aku hanya ingin menjadi orang pertama yang merayakannya bersamamu. Alana menarik napas panjang. Ia teringat bagaimana 2 minggu lalu ia hanyalah seorang gadis yang berjalan kaki di bawah hujan karena tidak punya ongkos bus. Kini, ia memiliki dunia di telapak tangannya. Namun, yang paling berharga baginya saat ini bukanlah kekayaan Nicholas, melainkan rasa hormat yang ia lihat di mata pria itu. Bagaimana jika aku bilang, aku ingin mencoba? Bisik Alana. Nicholas tidak menjawab dengan kata-kata. Ia mengambil cincin itu dan menyematkannya di jari manis tangan kiri Alana, tepat di tempat cincin lama berada. Maka kita akan menulis cerita baru. Tanpa skenario, tanpa dendam. Hanya kita. Mobil berhenti di depan lobi apartemen mewah mereka. Alana melangkah keluar, namun kali ini ia tidak merasa seperti tamu di dunia orang kaya. Ia merasa memiliki tempat di sana. Beberapa bulan kemudian, kabar tentang pernikahan Nicholas Adijaya menjadi tajuk utama di semua media nasional. Namun, kali ini tidak ada drama atau penghinaan. Di pelaminan, Alana berdiri anggun dalam balutan gaun putih yang sederhana namun sangat berkelas. Di antara tamu undangan, tidak terlihat wajah Rio atau Clarissa. Kabarnya, Rio kini bekerja sebagai buruh di pelabuhan untuk mencicil hutang-hutangnya, sementara Clarissa telah pindah ke luar negeri setelah perceraian mereka yang memalukan. Saat pesta berakhir dan mereka berdiri di balkon apartemen yang sama tempat Alana dulu pertama kali menatap bintang, Nicholas memeluknya dari belakang. Masih merasa seperti gadis miskin yang butuh bantuan makan gratis, canda Nicholas di telinganya. Alana tertawa, menyandarkan kepalanya di bahu Nicholas. Ia melihat pantulan dirinya di kaca jendela, seorang wanita yang kuat, sukses, dan dicintai. Tidak, jawab Alana mantap. Aku merasa seperti wanita yang baru saja menyadari bahwa kekayaan sejati bukan ada di dompet, tapi pada keberanian untuk meninggalkan masa lalu dan memilih masa depan yang layak untuknya. Nicholas mengecup keningnya. Dan masa depan itu baru saja dimulai, Alana. Di bawah cahaya lampu kota yang tak pernah tidur, Alana menyadari satu hal, penghinaan masa lalu hanyalah anak tangga yang ia perlukan untuk mencapai puncak perbukitan ini. Sekarang, pemandangannya sungguh indah. Tamat.